Kemudian, nah di kita juga di orang Sunda Ibu, saya dengar dari ibu saya dulu ketika hidup, katanya di orang Sunda, akhirnya udah jarang memang menghindari menikah di bulan Safar. Gitu kan Bu? Nah Ibu mungkin langsung pintar daripada Abi. Ibu wajahnya kan lolita, lolos 50 tahun lah jelas. Ibu, Abi wenaros nih, kasepuh nih. Kunaon masyarakat Sunda Ibu meyakini bulan Safar bulan anu kirang saya kanggo nikah. Kunaon kira-kira? Saur pun biang mah Ibu cenah karena bulan Safar kawin anjing cenah. Bulan kawinnya anjing. Masuk ke persepsi manusia, kebanyakan ya manusia itu Rebo Bekasan, ada sholat Rebo Bekasan, itu kepinginnya itu asli dari Nabi atau keterangan dari ulama. Jadi pengen disampaikan. Nah jadi Bu, tentang bulan Safar, saya mau tanya dulu ya. Mengapa bulan itu disebut bulan Safar? Itu pakai nulisnya Ibu pakai son, Safarun. Ada yang tahu? Ya, orang Indonesia nyebutnya bulan apa? Safar. Nah, tapi aslinya Bu Safar. Apa artinya Safar? Bukan Kang, karena son. Kalau perjalanan itu sin. Kalau sofarun, nah ini macam-macam ya dalam bahasa Arab. Nah, saya sampaikan dulu. Ada yang mengatakan sofar itu dari kata siprun yang artinya kosong. Di dalam bahasa Arab, nol itu sifr. Mengapa begitu? Dulu orang-orang Arab jahiliyah sering meninggalkan rumah mereka untuk berperang atau bepergian jauh di bulan Safar, sehingga rumah mereka kosong. Satu. Ada lagi yang mengatakan Safar itu, nah ini nyambung dengan keyakinan di kita, dari kata sofrun yang artinya kuning atau asfar. Biasanya di bulan Safar dulu bertepatan dengan musim panas yang menyebabkan dedaunan menjadi kuning. Nah, ada juga yang mengatakan Safar itu nama penyakit berbahaya yang diyakini oleh masyarakat Arab, nah, itu menimpa seseorang. Nah, dari sinilah mungkin orang Arab jahiliyah dulu Ibu meyakini bahwa Safar itu bulan yang mendatangkan kesialan. Jadi orang Arab jahiliyah itu meyakini bulan Safar itu bulan yang mendatangkan kesialan, termasuk tadi mendatangkan berbagai penyakit. Nah, karena keyakinan jahiliyah itu, Rasulullah Ibu di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari sampai berkata, kata Nabi hadis lengkapnya begini, la adwa, penyakit menular tidak dengan sendirinya, tapi atas kehendak Allah. Wala tiarota, nah tidak ada tiaroh. Tiaroh itu kesialan yang ditimpakan kepada seseorang atau makhluk. Saya ujungnya aja, wala sofaro, kata Nabi. Tidak ada kesialan pada bulan Safar. Oleh Nabi Bu, dalam hadis Bukhari, itu keyakinan itu diluruskan bahwa meyakini bulan Safar sebagai bulan kesialan itu tidak benar. Itu bukan dari ajaran Islam, itu adalah keyakinan jahiliyah. Gitu ya. Nah, itu dulu kita tahukan. Kemudian, nah di kita juga di orang Sunda Ibu, saya dengar dari ibu saya dulu ketika hidup, katanya di orang Sunda, akhirnya udah jarang memang menghindari menikah di bulan Safar. Gitu kan Bu? Nah Ibu mungkin langsung pintar daripada Abi. Ibu wajahnya kan lolita, lolos 50 tahun lah jelas. Ibu, Abi wenaros nih, kasepuh nih. Kunaon masyarakat Sunda Ibu meyakini bulan Safar bulan anu kirang saya kanggo nikah. Kunaon kira-kira? Nah Ibu biasa nongko. Makanya Abi mungkin Ibu langkung terangnya karena Ibu kan wajahnya atau senior lah, senior banget nih. Saur pun biang mah Ibu cenah karena bulan Safar kawin anjing cenah. Bulan kawinnya anjing. Walau alam, mungkin ditinggali anjing karawin di bulan Safar, di data ya sensusna jadi sieun meureun lamun urang kawin di bulan Safar jika kawinnya anjing. Teu langgeng. Mungkin. Jadi itu lebih kepada budaya. Kumaha Ibu, mangga. Lan?
pengalaman ibu. Laras. Nikahkan pun anak. Laras. Sasi sopar. Saya sapar. Oh sasi sapar. Mohon. Alhamdulillah dugikeun ayeuna kan kitos. Teu masalah kan? Itu mohon eta bukos. Oh, yakin. Yakin. Bulan teh kabuan. Allah laras setuju. Allah janten sawar sepuh aya teh nu sepuh nu eta. Mohon. Dua kabar. Eta mah cenah. Eta mah non percaya nu karar. Nu karar itu. Mohon. Allah Subhanahu Laras, laras. menciptakeun bulan jeung Setuju. ayeuna nikahkeun bulan Safar. Naon we mangga. Insyaallah moal ayeuna naon dugi. Malah enak naon mangga. Alhamdulillah. Betul, betul. Itu cenah opat. Mohon. Sareng Rasulullah laras kan wala soparo taya kesialan. Justru keyakinan eta teh keyakinan orang jahiliyah. Memang cara dianggo kudu sanes bahasa si Safar. Mohon. Jarang di Sunda. Di Jawa mah tibalik Ibu. Bulan Suro Muharram di ditu mah di Jawa tuh, Jawa bagian tengah jeung Jawa bagian timur. Di Sunda mah Jawa bagian barat Safar. Itu lebih ke budaya dan tradisi dan kepercayaan. Nah, saya akan masuk ke pertanyaan Ibu. Di urang memang Ibu suka ada kebiasaan yang disebut dengan Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu Rabu terakhir bulan Safar. Nah, itu diyakini bahwa di Rebo Wekasan itu Allah menurunkan berbagai macam penyakit sampai 300 lebihnya Bu. Begitu sekian. Nah itu ternyata kalau kita baca itu bukan Al-Quran jelas, bukan hadis Nabi, tapi itu adalah pendapat salah seorang ulama yang dianggap wali Allah lah, orang yang soleh gitu Bu. Dalam sebuah kitab dia yang ditulis gitu ya. Jadi itu bukan dari hadis Nabi, bukan dari pendapat bukan hadis Nabi, bukan Al-Quran apalagi ya, itu pendapat ulama gitu ya. Nah jadi kalau pendapat ulama itu tidak bisa dijadikan pegangan yang sangat kuat. Nah ada juga Ibu di dalam beberapa tafsir menghubungkan begini. Ibu di Quran ada kisah kaum Ad, kaum Nabi Sahabu. Ibu kaum Ad, kaum Nabi Sahabu. Natara Pak, Nabi Nuh, kaum Nabi Hud alaihissalam disiksa ku Allah Ibu, disiksa ku Allah ku angin kencang luar biasa Bu, itu selama 7 hari 7 malam. Nah ada yang mengatakan Ibu angin itu baru berhenti, atau ada yang mengatakan diawali itu pada Rabu terakhir bulan Safar. Nah jadi dihubungkan kadinya, oh itu teh nanti, maka di Quran Ibu ada ayat turunnya adab kepada kaum Ad itu disebut Yauminahsin, hari naas. Naas tangan Bu? Sial apa? Nah pertanyaannya, ada hari yang disebut dengan hari sial? Tidak ada. Loh itu Quran menyebut Ibu. Turunnya adab kepada kaum Ad Yaumunahsin. Di ayat yang lain nahisat, bahkan hari-hari yang sial. Nah kata para ulama, yang dimaksud sial itu adalah azabnya. Azab Ibu, membawa kesialan tidak? Azab. Sial. Karena juga ada hukuman. Nah, cuma kalau cara berpikir tadi, oh karena dulu terjadinya apa Bu? Angin yang diturunkan kepada kaum Ad pada akhir Rebo Wekasan, berarti ayeuna Rebo Wekasan hari sial. Upami kitu, urang kedah nalungtik sejarah ari Firaun di nanti Bu ditenggelamkeun iraha. Apal kan? Misalnya misalnya Bu? Misalnya Salasa awal bulan Rabiul Awal. Lamun kitu ayeuna ge itu Salasa Rabiul Awal nahas gitu. Jadi itu mah peristiwa yang masa yang lalu, tidak ada hubungan dengan sekarang. Jadi Abi lebih cenderung sebenarnya Safar bulan menurunkan penyakit, enggak, tidak ada. Makanya sesuai dengan keyakinan tadi. Cuma di kita, jadi itu bukan berdasarkan ayat Quran, bukan berdasarkan hadis, tapi itu pendapat ulama. Bahkan saya lupa ya, namanya ada, kitabnya juga ada Ibu yang berpendapat seperti itu ya, disebutkan. Nah, saya lebih cenderung tidak untuk memahami lebih ini. Saya kira itu Bu ya. Nah, ini ada Bu, namanya ulamanya siapa ya? Abdul Hamid Al-Qudus Bu. Dalam kitab beliau An-Najah was Surur mengatakan setiap tahun Allah menurunkan 320.000 macam bencana ke bumi, dan semuanya terjadi pada Rabu terakhir bulan Safar alias Rebo Wekasan, sehingga hari tersebut menjadi hari tersulit dalam hari-hari tahun itu.
Nah ini pendapat ada di kitab, judul kitabnya Kanzun Najah wa Surur, tapi bukan hadis Nabi, bukan ayat Al-Quran. Begitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau nggak doa mah enggak saya punya, cuma mungkin meyakini yang seperti itunya. Kalau menurut saya tidak usah. Ayah sholat berbawakasan. Ya, itu ulama mungkin yang ini. Tidak ada, Nabi juga mengajarkan upami abdi mah cenderung Bu, cenderung misalnya, Ibu ini bulan Rebo Kasan, ayat sholat, nah ayat sholat upami sholat yang mutlak, yang umum, yang tidak keluar dari aturan yang lain, nah, boleh. Ibu niatkannya gitu aja Bu, menurut saya. Kalaupun Ibu melaksanakan niatnya niat sholat hajat, niat sholat tasbih, mangga ulah sholat khusus, gitu aja Bu. Ibu mangga bisa mengikuti. Nah niatnya sholat hajat, sholat non Ibu taubat, atau sholat tasbih. Ulah ya sholat khusus Rebo Wakasan, komo praktek-prakteknya misalnya khusus, nah itu. Tapi saminya sholat nolak bala mungkin. Nah jadi itu mungkin sholat mutlak aja, atau sholat tadi aja, sholat hajat aja, sholat minta kepada Allah dihindarkan dari berbagai musibah segala macam, boleh. Cuma yang jadi persoalan itu jika kita menyebut ayat sholat khusus na eta. Nah sebenarnya caranya gampil Bu, kantun sholatnya mungkin tidak masalah, tidak bertentangan, dirobih tentang niat, nah supaya sesuai sarang aturan, kira-kira begitu. Wallahu alam. Nuhun ya Ibu, mangga tos asar.